Halo, selamat datang di mata kuliah Manajemen Pelayanan Kesehatan Gigi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang PKRS atau Promosi Kesehatan Rumah Sakit. Setelah menonton video ini, diharapkan mahasiswa mampu yang pertama menjelaskan pengertian, ruang lingkup, organisasi, fungsi, dan juga manajemen PKRS. Dan yang kedua, mahasiswa dapat mempraktikkan program PKRS. Yuk, mari kita saksikan bersama. Promosi kesehatan rumah sakit yang selanjutnya disingkat dengan istilah PKRS adalah proses memberdayakan pasien, keluarga pasien, sumber daya rumah sakit, pengunjung rumah sakit, dan masyarakat di sekitar rumah sakit untuk dapat berperan serta aktif dalam proses asuhan guna mendukung perubahan perilaku dan lingkungan, serta menjaga dan meningkatkan kesehatan menuju pencapaian derajat kesehatan yang optimal. Promosi kesehatan rumah sakit merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh rumah sakit guna mendukung perubahan perilaku menjadi perilaku sehat dalam rangka menjaga kesehatan baik sivitas hospitalia, pasien, keluarga pasien, dan pengunjung rumah sakit. Penyelenggaraan PKRS di rumah sakit diatur dalam Permenkes Nomor 44 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan promosi kesehatan rumah sakit. Hal yang diatur dalam Permenkes tersebut meliputi pelaksanaan manajemen PKRS dan juga pemenuhan standar PKRS. Berdasarkan Permenkes Nomor 44 Tahun 2018, standar PKRS yang harus dipenuhi oleh rumah sakit diantaranya adalah Standar 1. Rumah sakit memiliki regulasi promosi kesehatan. Standar 2. Rumah sakit melaksanakan asesmen promosi kesehatan. Standar 3, rumah sakit melaksanakan intervensi promosi kesehatan. Dan standar 4, rumah sakit melaksanakan monitoring dan evaluasi promosi kesehatan. Selanjutnya, berkaitan dengan manajemen PKRS, pelaksana manajemen PKRS di suatu rumah sakit terdiri dari yang pertama adalah kepala atau direktur utama rumah sakit. Yang kedua, unit kerja fungsional PKRS yang dibentuk oleh kepala atau direktur rumah sakit. Dan yang ketiga, profesional pemberi asuhan. Ketiga unsur tersebut akan saling bekerja sama dalam melaksanakan promosi kesehatan di rumah sakit. Organisasi PKRS yang terdapat di rumah sakit dapat berbentuk instalasi, unit, atau tim dengan komposisi minimal terdiri dari satu orang kepala instalasi atau unit fungsional PKRS yang dijabat oleh seorang tenaga kesehatan minimal berpendidikan S1 kesehatan dan telah mendapatkan pelatihan pengelolaan PKRS. Yang kedua adalah pengelola PKRS, yaitu tenaga kesehatan fungsional promosi kesehatan, dan atau tenaga non-kesehatan yang memiliki kompetensi promosi kesehatan dan telah mendapatkan pelatihan teknis pengelolaan PKRS. Manajemen PKRS meliputi serangkaian kegiatan yang dimulai dari pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Yang pertama, pengkajian atau asesmen promosi kesehatan. Asesmen promosi kesehatan dilaksanakan pada 3 sasaran, yaitu asesmen pada pasien dan keluarga pasien, asesmen risiko kesehatan pada sumber daya manusia rumah sakit, dan asesmen pengunjung rumah sakit atau masyarakat di sekitar rumah sakit. Masing-masing sasaran dilakukan asesmen dengan menggunakan instrumen yang berbeda. Selanjutnya adalah perencanaan. Perencanaan PKRS dibuat oleh pengelola PKRS setiap tahunnya di setiap unit pelayanan dengan melibatkan multidisiplin atau profesi dalam bentuk suatu program kerja PKRS. Yang ketiga adalah pelaksanaan atau implementasi PKRS. Dalam melaksanakan implementasi,
tentunya diperkuat dengan metode dan media yang tepat serta tersedianya sumber daya PKRS yang memadai. Yang keempat adalah monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan oleh tenaga pelaksana PKRS guna memantau pelaksanaan PKRS agar sesuai dengan yang diharapkan. Apabila dalam kegiatan monitoring ditemukan hambatan atau ketidaksesuaian, maka diharapkan agar diperbaiki sedini mungkin. Evaluasi bertujuan untuk mengukur keberhasilan kegiatan PKRS. Praktikum PKRS merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan praktikum manajemen pelayanan kesehatan gigi pada fasilitas kesehatan tingkat lanjut yang dilaksanakan di Rumah Sakit Gigi dan Mulut UGM Prof. Sudomo. Praktikum promosi kesehatan rumah sakit dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah pengarahan atau orientasi. Pengarahan atau orientasi ini dilaksanakan sebelum mahasiswa melaksanakan kegiatan praktikum di lingkungan RSGM UGM Prof. Sudomo. Pada praktikum promosi kesehatan rumah sakit, mahasiswa akan dilibatkan dalam salah satu program promosi kesehatan rumah sakit yang dilaksanakan oleh RSGM UGM Prof. Sudomo. Di antaranya, 1. Penyusunan media kesehatan gigi sesuai dengan masalah atau kasus atau penyakit yang sering ditangani di RSGM UGM Prof. Sudomo. 2. Melakukan promosi kesehatan di ruang tunggu. Dan yang ketiga adalah melakukan promosi kesehatan melalui platform digital RSGM UGM Prof. Sudomo atau biasa disebut dengan Digital Oral Health Promotion. Langkah selanjutnya adalah diskusi perencanaan media edukasi. Pada tahapan ini terdapat 2 kegiatan yang dilaksanakan, yaitu yang pertama adalah diskusi mandiri terkait perencanaan kegiatan promosi kesehatan di ruang tunggu dan juga media edukasi yang akan digunakan. Yang kedua, diskusi bersama tim promosi kesehatan rumah sakit RSGM UGM Prof. Sudomo untuk mendapatkan masukan dan persetujuan sebelum pelaksanaan kegiatan. Langkah selanjutnya yaitu penyusunan media edukasi kesehatan gigi. Setelah mahasiswa mendapatkan persetujuan terkait rancangan media edukasi yang akan digunakan, mahasiswa selanjutnya menyusun media edukasi tersebut. Langkah selanjutnya adalah implementasi program promosi kesehatan. Kegiatan implementasi program promosi kesehatan yang dilaksanakan meliputi 2 hal, yaitu promosi kesehatan gigi di ruang tunggu dan Digital Oral Health Promotion melalui kanal media sosial RSGM UGM Prof. Sudomo. Langkah yang kelima, yaitu evaluasi dan penyusunan laporan. Pada tahapan ini, mahasiswa akan melaksanakan diskusi dengan tim promosi kesehatan rumah sakit RSGM UGM Prof. Sudomo untuk mendapatkan feedback atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Setelah itu, mahasiswa akan diminta menyusun laporan terkait kegiatan tersebut. Langkah yang terakhir adalah presentasi laporan. Selanjutnya, laporan yang telah disusun dipresentasikan sebagai bagian dari tahap akhir kegiatan praktikum di RSGM UGM Prof. Sudomo. Demikian video pembelajaran ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.